ada padinya. Ini malah tumpang sari, jambu kristal dan rumput. Rumputnya ini bermanfaat dan jambu kristalnya ini mulai kapan ditanamnya, Pak? Saya mulai tanam jambu kristal ini 2019. 2019. Ya, sekarang 2025. 6 tahun masih produktif kayak gini ya, Pak? Iya, 6 tahun yang lalu. Jambu kristal pada waktu itu sempat sekilo kan 16-an ribu itu. Sekilo 16.000 kalau di pasaran umum. Kalau di ya pokoknya paling rendah itu titiknya 8 ribuan lah tahun itu, tahun 2019-an itu. Paling rendah 8 ribuan. Iya, paling rendah 8. Dan jenengan menangi itu sempat panen harga mahal itu. Ya 8,5 kemarin baru badan saja harga mahal kemarin. Oh, kemarin habis lebaran juga tapi naik. waktu puasa itu anjlok Turun karena nggak pada konsumsi jambu kristal. Dan waktu puasa itu mau panen raya, mungkin alat angkut dan lain-lain, karena yang namanya sistem pasar, dikala barang banyak pembeli sedikit kan otomatis turun. Tapi alhamdulillah saya punya trik tersendiri, saya nggak pernah jual 1.000, nggak pernah. 0,7 ini ditulisin ya Pak Sabto? Iya, itu 0,7 ini 7 berarti on. bisa menghasilkan 7 on nih satu pohonnya. Itu juga ada yang gede tuh. Ada ini yang 0,5. 0,5. Iya, ini setengah kilo. Setengah kilo. Kalau yang ini 0,4. Ini 0,3. Ini 0,3 sekian. 0,3. Kalau ini 1,5 on. 1,5 on. Iya. Dan laku semua. Laku semua. Satu pohon itu bisa menghasilkan berapa, Pak? Hitung-hitungannya. Kalau satu pohon gini sekali panen seminggu atau 2 minggu bisa menghasilkan yang matang berapa? Kita lihat potensi lah. Karena kita juga bertani secara nyambung, agar bertani secara luas. Kita juga di rumah harus punya ternak. Oh, di rumah ada ternak, Pak? Ada ternak saya di rumah. Sapi ya, Pak? Sapi ya dulu. Jadi rumput ini memang sengaja dipelihara? Iya, dipelihara. Yang saya tanam itu rumput odot. Kalau ini adalah rumput liar, tapi tetap saya pelihara. Dipakai karena sapi juga suka ini gitu ya? Iya, suka ini. Iya, ini kayak cover crop juga biar nggak terjadi erosi, biar tanahnya tetap lembab gitu ya? Iya. Selamat datang di panggung penyuluhan, Siniar Penyuluh Pertanian Kebumen. Sahabat tani, siang hari ini yang cuacanya cukup mendukung untuk di lapangan ini, jadi ada awan-awan yang menyejukkan kita. Saya senang sekali bersama senior saya ini di BPP Alian ya Pak Sabto? Iya, di BPP Ini Alian. beliau itu yang punya BPP Alian, jadi dari awal tugas belum pernah ke BPP lain ya? Belum pernah. Jadi saya memang juniornya beliau, dan ini saya mau belajar tentang apa yang dilakukan beliau selaku penyuluh di rumahnya, di kebunnya. Ini milik beliau nih. Nah, sebelumnya kenalkan dulu sahabat tani, Pak Sabto, silakan kenalan. Ya, sahabat tani, kenalan, nama saya Sabtono, dan keseharian saya juga mengabdi di bidang penyuluhan di Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen. Kebetulan lokasi penugasan kami di Kecamatan Alian. Kecamatan Alian dari tahun berapa dulu Pak Sabto? Saya berawal tahun 2008 masuk jadi. 2008 sampai ya, sekarang. Berang tahun gue ya? Judulnya dulu THL TBPP. Iya, dulu. Sama seperti saya berarti. Dulu THL TBPP masuk di Kecamatan Alian. Itu ya kirang lebihnya 18 tahun kalau nggak salah. 18 tahun sebagai penyuluh pertanian. Iya. Kalau boleh tahu dulu alumni mana Pak Sabto? Oh, saya dulu pernah menimba ilmu khususnya di pertanian dulu namanya SPP SPMA. Sekolah Pembangunan Pertanian, iya. Sekolah Pertanian Menengah Atas. Iya. Di Kebumen atau di mana? Di Kebumen, tapi Kebumen. Induknya di Jogja, jadi ijazah saya keluaran Jogja. Jogja. Gitu, ya. Oh, tahun berapa itu Pak Sabto? Tahun 1988 saya tamat itu. Saya ingat dari SD tamat 82, SMP tamat 85, SPMA tamat 88. Ya. Dari dulu memang senang pertanian Pak Sabto? Iyalah, dulu kami. Kok milih sekolah pertanian? Itu kan nggak menjanjikan sebenarnya buat beberapa orang. Karena kita tetap sangat senang lah di bidang pertanian gitu. Karena sudah kecil, termasuk saya sekolah saja itu ya karena lingkup saya pertanian, ya biayanya dari hasil tani, dalam peternak secara luas. Saya juga
ada ternak juga kan, pertanian secara luas termasuk di dalamnya peternakan. Itu. Termasuk peternakan. Iya, karena dan dari sejak sekolah dulu di SPMA sampai sekarang Pak Sabto langsung terjun ngilmu Iya. sapi, Iya, itu. punya sawah gitu. Iya, jadi saya umur 9 tahun itu sudah mulai ngarit. Jadi kalau pulang sekolah itu ya ngarit itu, karena kalau dulu itu nggak bisa bayar SPP ya nggak sekolah. Tidak seperti sekarang, alhamdulillah anak-anak sekarang itu kan asal mau saja sekolah lah, dari pemerintah itu sudah wajib belajar. Kalau dulu untuk bayar SPP direwangi ngarit. Iya, itu harus, kalau nggak bisa bayar SPP nggak bisa sekolah. Berarti biayai sendiri Pak Sabto? Iya dulu ya rata-rata orang yang bayar sendiri. Dulu istilahnya POM. Apa itu? Ya istilahnya kalau SPP sumbangan dana pendidikan itu biasanya. Kalau dulu saya ingat itu kelas 3 SD apa 2 SD itu bayarnya baru 125 rupiah kalau nggak salah itu. Tapi kan uang istilahnya uang masih aji lah bahasa. Iya, Jawanya. masih mahal Iya, nilainya mahal, waktu itu. Iya. Luar biasa nih Pak Sabto yang udah cinta sekali dengan pertanian, sahabatannya dari awal 9 tahun tuh udah nyari rumput untuk ternak. Siapa di sini coba sahabatannya yang udah belajar ngarit umur 9 tahun. Sekarang anak-anak sekarang HP-an malah pada ya. Nih Pak Sabto, langsung masuk ke materi penyuluhan kita hari ini. Saya pengen belajar tentang apa yang dilakukan Pak Sabto di rumah. Ini sengaja saya ke rumahnya beliau. Dan ternyata ini Pak Sabto selain jadi penyuluh juga petani beneran. Ini lahan-lahan apa nih? Jambu kristal ya? Iya. Jambu kristal tumpang sari dengan rumput. Nih judulnya. Tumpang sari jambu kristal dengan rumput. Kok bisa tumpang sari, terus jambu kristalnya gimana budidayaan, kemudian rumputnya untuk apa, nanti dijelaskan oleh Pak Sabto. Nah sebelumnya Pak Sabto, ini dulu lahan apa yang kita duduk di sini sekarang? Dulunya lahan apa ini? Dulu sebelum di jambu kristal. Sebelum ke jambu kristal, pertanian di sini kan, ini kan tanahnya tanah tegalan. Tanah lahan kering. Iya, lahan kering. Ya, bahasanya tegalan kalau istilahnya tegalan. Itu dulu pola tanamnya ya. Waktu saya kecil itu pola tanamnya itu kan berarti mulai musim labuan itu Oktober, Agustus biasanya tanam padi gogo. Padi gogo, setelah itu biasanya kedelai. Kacang tanah. Tanah. Ada yang itu pola tanam yang umum pada waktu itu. Juga pernah berubah. Dikala itu jagung. Setelah kedelai kurang itu ya. Kurang menguntungkan ya pada waktu itu. Kalah sama impor. Karena yang namanya pasar kan itu, kita kan petani ini pasar. Nah, terus berubah. Padi gogo. Padi gogo terus jagung. Terus kacang tanah. Sempet pola tanamnya berubah kayak gitu. Juga ada yang suka padi, jagung juga ada. Ada gitu. juga. Tapi pasti ada padinya satu kali ya dulu ya. Ada. Zaman dulu. Karena walaupun di lahan kering ada padi gogo dulu ya. Iya. Cuma eranya kalau dulu waktu kecil itu kan teknologinya belum sekarang ya, belum maju sekarang. Karena dulu kalau nggak ada hujan ya sudah. Kalau sekarang kan orangnya sudah pompa air ini semua. Nah, dulu ditanamin padi terus nggak ada hujan ya mati. Ya biasanya ya nggak mati, tapi kan biasanya sistem tabela. Oh, tabela. Iya, jadi dulu nanamnya pakai sapi itu padi urit bahasanya kalau di sini padi urit ya. Langsung benihnya. Iya, terus dia pakai sapi 2, sapi dengan bajak itu belakangnya ngicir urit nanti. Pak Sabto menangi itu ya? Iya, saya juga pernah tanam pakai itu. Saya juga dulu bajak saya bisa. Bajak pakai sapi? Pakai sapi ya saya bisa. Luar biasa. Tapi sekarang sapi ini nggak pernah untuk bajak ya? Enggak, sekarang sudah ada traktor fasilitas itu ya. Nah ini Pak Sabto, ini kan udah nggak ditanam padi. Mulai kapan Pak Sabto berubah komoditas? Ini kan yang tadinya padi, jagung, kacang tanah, padi, kedelai, kacang tanah, pernah. Sekarang kan nggak ada padinya. Ini malah tumpang sari, jambu kristal, dan rumput. Rumputnya ini bermanfaat, dan jambu kristalnya ini mulai kapan ditanamnya Pak? Saya mulai tanam jambu kristal ini 2019.
2019. Ya 6 Sekarang tahun yang 2025. 6 tahun masih produktif kayak gini ya Pak Iya, Sabto? 6 tahun yang lalu. Ya itu kebetulan pada waktu itu ya kelihatannya menjanjikan. Itu jambu kristal pada waktu itu sempat sekilo kan 16-an ribu itu. Sekilo 16.000 waktu kalau itu. di pasaran umum. Kalau di ya pokoknya paling rendah itu titiknya 8 ribuan lah tahun itu, tahun 2019-an itu. Paling rendah Iya, 8 ribuan. Iya, paling rendah 8. Dan jenengan menangi itu sempat panen harga mahal itu. Ya 8,5 kemarin berbaikan saja harga mahal kemarin. Oh kemarin habis lebaran juga tapi naik. waktu puasa itu anjlok. Turun karena nggak pada hanya- konsumsi jambu kristal. Pada waktu puasa itu mau panen raya, mungkin alat angkut dan lain-lain, karena yang namanya sistem pasar, dikala barang banyak pembeli sedikit kan otomatis turun. Murah. Tapi alhamdulillah saya punya trik tersendiri, saya nggak pernah jual 1.000, nggak pernah. Kalau teman-teman saya itu Berarti pernah. harganya sempat sekilo 1.000. 1.000, 4.000 ya. Tapi jenengan nggak pernah. Triknya gimana? Saya pada waktu itu ya, misalnya saya punya teman, misalnya orang Temanggung atau orang mana, dibawain sana. Ya saya misalnya teman saya nyatanya di sana masih bisa jual 7.000. Harga 7.000. Di Aslinya di pasar juga masih mahal. Di Iya. toko-toko buah juga masih 8 ribuan, tapi di petani bisa cuman harga 1.000 sempet ya. Iya, dan seandainya misalnya sudah trik gitu kok masih kurang, lebih baik saya kasihkan untuk beramal misalnya. Oh, ini dia. Iya, seperti itu. Mending untuk beramal daripada dijual murah. Iya. Nanti pahalanya mengalirnya baliknya lebih banyak gitu ya. Tapi prinsip saya sebenarnya untuk budidaya itu ya segala apalah. Jadi orang itu jangan putus asa, bahasanya seperti itu. Jadi walaupun pas nanem lagi semangat-semangatnya harganya murah, Jangan putus asa. jangan putus asa. Iya. Tetap dirawat tanamannya. Iya, terus dirawat, karena sekarang sih juga banyak orang yang merintih. Merintih apa? Sekarang jambu kemarin ya 9.000, kemarin berbaikan sampai 9.000, 8.000, bahkan ada yang kabarnya 10.000. Waktu orang yang putus asa dikala jambunya 1.000 tebangi semua, itu kan sekarang merintih. Sekarang dia harganya mulai naik lagi, nggak punya barang iya, gitu ya. nggak punya barang dikala nggak punya barang ya. Ini buahnya besar-besar sahabat tani. Iya, ini. Ada yang kecil, ada yang besar. Ini saya hafal semua ini. Ini hafal semua. Ya sudah saya timbang itu. Ini aneka ukuran produksi jambunya Pak Sabto nih. Ini ada yang 0,7 ini ditulisin ya Pak Sabto. Iya, itu 0,7 ini 7 Berarti on. bisa menghasilkan 7 on nih satu pohonnya. Itu juga ada yang gede tuh. Ada Ini yang 0,5. 0,5. Iya, ini setengah kilo. Setengah kiloan. Kalau yang ini 0,4. Ini 0,3. Ini 0,3 sekian. 0,3. Kalau ini 1,5 on. 1,5 on. Iya. Dan laku semua. Laku semua. Laku semua. Hari ini harganya berapa Pak Sabto? Hari ini per hari ini kemarin nota kemarin saya dihitung itu 6,5 sama 6.000 kemarin. 6,5 sama 6.000 Iya. dikali sekali panen berapa itu? Ya saya kan nggak Satu. banyak lah ini. Sebenarnya sih lahan saya ini semua 60 bin ya, ya sekitar 700 meter lebih persegi. Tapi sana itu untuk kemarin ada kayu dan lain yang ya hanya separuh lah, sekitar 30 Yang ditanemin bin. ini. Ya sekitar 35-an itulah, atau berapa yang separuh lebih sedikit 35 nubin. Dulu saya awalnya nanam itu 27 batang. 27 batang. Iya, tapi dalam kurun waktu 6 tahun ya ada yang mati. Ada yang mati Iya, ada beberapa. mati 3. Oh, mati 3. Berarti Iya. ini masih ada 24 pohon. Iya, 24 pohon. Kalau teknik budidayanya Pak Sabto dari tanam itu harus bikin lubang tanam atau gimana, terus cara cari bibitnya yang bagus di mana? Oh iya, dulu gini. Saya cari bibitnya ya di sekitar sana, di pengepul saya itu kan ada Oh, jual bibit juga. jual bibit juga. Dan jika misalnya mau bermitra enggak apa-apa, bibitnya dari pengepulnya. Oh gitu. Iya, terus cuma teknis saya karena saya dulu kan yang namanya ilmu lah ya. Kita memang ilmu itu sangat dijunjung tinggi itu. Semua itu harus ilmu. Orang berhasil itu harus pakai ilmunya.
saya ini dengan inovatif saya itu kan karena di sini karena tanah tegalan di kala musim kemarau yang agak panjang, ini kan juga porus karena tanah ini di bawahnya ada unsur pasir, ada keras. Kalau sebelah sana paling lebih banyak itu pasirnya besar. Oh gitu. Ya jadi kalau musim kemarau dari dulu pada waktu itu saya sebelum buat pembuatan lubang tanam saya pisah antara tanah atas dan bawah. Saya gali ya pokoknya yang ya dipisah lah antara yang tanah lapisan bawah, atas saya yang dulu krokos 60 ya, 60 ya ini kan enggak terlalu krokos. Saya buatkan sekitar 60 cm 30 cm. Tanah atas saya sebelah misalnya taruh sebelah kanan, yang ini sebelah kiri. Itu termasuk dikasih pupuk organik nggak waktu itu? Didiamkan dulu. Ya kebetulan saya terinovatif karena ini sifatnya porus, agak porus. Saya pada waktu saya campur dengan gelang. Mungkin bahasanya ya gelang, sepatu gelang. Oh, gelang itu ya sabut kelapa, kokopit. Oh, kokopit. Iya, bahasa sekarang itu kokopit. Pas awal tanam sudah pakai kokopit ini. Saya sudah pakai kokopit, tapi kokopit yang saya beli itu yang kira-kira sudah jelek lah, jangan keton. Jadi yang murah. Ya sing keton jelek kayak sing lama yang lah. Yang sudah lapuk gitu ya. Iya, lama lah. Saya setiap lubang tanam saya kasih satu kantong, ya kantong kecil itu kantong terigu atau apa. Kantong 30 kiloan itu ya. Iya itu. Terus pupuk kandang lainnya ya saya kebetulan tetangga saya ada yang piara kambing. Saya juga masukkan unsur kambing itu. Ada kotoran kambingnya juga di lubang tanam ini. Organiknya masuk. Terus organiknya. Ada pupuk kotoran kambing, ada kokopit. Iya. Termasuk tanah subur di sekitar itu dimasukkan ke situ. Iya, dioplos. Didiamkan berapa hari itu? Ya, saya dulu ada setengah bulanan lah. Oh, didiamkan setengah bulan. Iya, dulu pokoknya biar dulu di situ. Di lubang tanam itu. Setelah itu dimasukkan. Bibitnya. Ditanam, dimasukkan kembali, terus mau nanam tinggal ngorek, masukkan bibitnya gitu. Ini bibitnya cangkokan apa grafting sambung pucuk gitu, Pak? Ini ya ada yang pengamatan saya itu ada yang sambung, ada yang jelas bukan cangkok. Oh, bukan cangkok. Ada sambung pucuk, ada okulasi ya. Iya, ada okulasi, ada. Artinya bawahnya itu berarti dari biji. Iya. Dari tukulan jambu, terus di atasnya disambung dengan jambu kristal gitu ya. Ya mungkin dari... Itu pengaruh nggak, Pak? Luwe awet atau gimana itu? Oh, lebih bagus. Lebih bagus yang sambung. Itu kan tetangga itu yang sebelah itu, sebelah ini, sebelah saya itu kan itu hasil cangkokan itu cepet bahasanya cepet ngurag gitu. Ngurag ya, Pak, cepet mati. Ngurag ya ketone pertumbuhannya cepet karena perakaran. Makanya biasanya di dalam teknik penyambungan kan biasanya untuk batang bawah andestannya itu kan pilih yang punya nilai lebih dalam perakaran. Nah, yang biar atas akarnya itu kuat. Kan dalam buah. Dalam buah. Ya. Jadi memang harus diokulasi atau disambung pucuk gitulah ya. Iya, okulasi. Supaya bisa buah sesuai keinginan jambu kristal dan bawahnya akarnya juga kuat karena dari biji gitu ya. Ada akar tunjangnya ke bawah itu ya. Tapi kan tetap cepat berbuah. Cepat berbuah karena diokulasi atau disambung gitu ya. Ini berbuah pertama, 2019 pas jenengan nanam, buah pertama berapa bulan setelahnya, Pak Sabto? Iya, saya ya kira-kira 1 tahun lah. Ya biasanya kan ya cuma yang panen awal kan sedikit ya. Enggak dijual lah ya. Tetap berapa bulan setelah tanam ada buahnya. Ada buahnya. Cuman belum bisa panen iya, raya. Biasanya gitu ditanam karena ini perbanyakannya secara vegetatif lah ya. Itu kan biasanya terus keluar cabang buah. Langsung keluar buah walaupun habis tanam gitu ya. Iya. Cuman untuk produksi stabil mulai 1 tahun. Oh, 1 tahun. 1 tahun setelah tanam. 1 tahun, iya 1 tahun semua biasanya. Bisa menghasilkan berapa tuh awal-awal dulu, Pak? Awal ya paling-paling 10 kilo, terus meningkat terus banyak. 10 kilo sekali panen? Iya, seminggu misalnya. Seminggu sekali panen, berarti ini panennya mingguan, Pak Sabto? Iya, setiap minggu panen. Tiap minggu gajian berarti jenengan ya? Ya, iya gajian dari yang menggaji Allah lewat jambu. Yang menggaji Allah lewat jambu.
Dan setiap minggu 25 batang. Ini 27 mati 3 berarti 24 batang sekarang ya. Iya, iya. Ini setelah 6 tahun ya. Produktifnya sama pas awal-awal sama sekarang masih sama atau beda, Pak? Ya biasanya beda, misalnya pernah ini dari 27 di tahun ya sekitar tahun ke 4 atau enggak ya, pernah dapat satu unduan itu 7 kantong. Saya pernah. Sekali metik seminggu itu? Itu pas itu pernah 7 kantong ya, pernah. Tapi 2 terus 3, tapi pernah puncak ini pernah. Pernah puncak buahnya memang lagi banyak-banyaknya. Iya, banyak, 7 kantong. Jadi tetap naik turun ya. Biasanya Iya. buahnya pas banyak pas musim hujan atau kemarau atau gimana, Pak? Musim biasanya yang banyak itu ya biasanya musim hujan. Biasanya itu loh. Bulan-bulan puasa itu biasanya banyak biasanya. Bulan puasa malah banyak. Iya. Cuma seperti itu biasanya. Tapi harganya murah Harganya biasanya. murah ya. Satu pohon itu bisa menghasilkan berapa, Pak? Hitung-hitungannya. Kalau satu pohon gini sekali panen seminggu atau 2 minggu bisa menghasilkan yang matang berapa? Anda mungkin bisa menghitung ya, Anda ya ini kalau ini ya. Ah, Misalnya satu pohon itu satu musim lah ya, musim yang kan sebenarnya musim yang agak banyak itu kan satu bungkus plastik. satu jambu ini bisa setengah kilo plastik untuk satu musim. Kalau Jadi ngitungnya plastiknya ini ya, Pak, bukan Iya. buahnya ya. plastik, Habis berongsongi berapa misalnya ya? wong saya juga kalau nggak sempat saya perintah tenaga tolong itu saya. Ini emang harus dibrongsong, Bang. Iya, kalau nggak dibrongsong nggak jadi panen, itu nggak jadi Oh otomatis gitu. nggak jadi panen. Makanya semua diplastikin kayak gini ya. Iya, iya. Oh, berarti satu pohon bisa bungkus 1 Ya. kilo plastik. Bukan 1 kilo, setengah kilo. Setengah kilo. Iya. Setengah kilo isinya kurang lebih berapa lembar? 200. Kadang-kadang 1/4 kilo itu 100. Berarti masa berbuah saat berjalan tiap harinya itu kurang lebihnya 200 Iya, bisa 200. Buah ya? Iya, ya tinggal besar kecilnya pohon. Kalau pohonnya lebih besar, cabangnya lebih banyak, ya berarti habisnya lebih banyak. Tapi ya paling tidak tetap satu itu paling tidak 150 buah itu paling ndak Satu itu. pohon. Satu pohon. Sekali metik atau Berkala kan. berkala? Itu Kita matanya gini, gantian ya? Kita usahakan dalam ini contoh ya, kalau membungkus jambu ini, Ini bungkusan jambu. ya bungkusan jambu ya itu Iya. ya dir agak ke atas sedikit. Kalau Satu sudah, jempol kaki lah ya. iya gitu itu kan ada ini. Segini nih harusnya udah dipotong di Iya, anu ini, ya, nah, berongsong ini ya. Nah ini di anu dulu di biasanya di. Oh, atas ya, depannya kopengnya itu iya, dibuang. dulu. Ini kan 2 ya. Iya. Agar lebih ini buang saja yang satu. Yang satu buang, Iya, terus diberongsong. Berongsong aja itu karena kalau memang Berarti ukurannya kurang lebihnya berongsongnya segini ya, Pak? ya itu Ini ya segini sahabat seginilah, tani. iya, atau Kurang bisa lebih 1 sedikit. jempol tangan lah. Ini udah bisa diberongsong. Iya. Diberongsong pakai plastik. Biasanya habis setengah kilo plastik satu pohon. Dan panennya itu dalam waktu seminggunya bisa berapa buah itu, Pak? Satu pohon, Pak, rata-rata, Pak. Itu kan biasanya kalau setelah dibungkus itu biasanya dipanen. Misalnya kita bungkus panen sekarang, Ya. ini kan bulan Juli ya. Juli ya. Mei pertengahan atau kita sekarang udah panen. Kalau bungkusan Mei paling tidak itu bungkusan 1,5 Mei. bulan sampai 2 bulan. Dari bungkusan awal umur segini ya? Iya, paling tidak kalau lebih kecil berarti nanti 2 bulan. 2 Kalau yang bulan. kita sudah anu ya 1,5 bulan. 1,5 Kisaran bulan. itulah mulai petik itu. Mulai petik. Iya. Tapi ada terus Mbok, Pak, ini? Iya, karena ada terus. Maka kalau kita Jadi gantian gitu panennya iya, kan? panennya gantian. Cuma yang banyak itu loh. Yang Tadi panen kan raya kumulatif saya katakan satu pohon itu kisaran 200 200 buah itu kan kumulatif. Jadi prosesnya ada yang besar, ada yang iya, kecil gitu kan? Iya. Tapi ini kalau pas lebat-lebatnya kemarin saya satu pohon saja itu saya bawa 1/4 itu kurang. Paling kan 1,5. 1/4 kilo. 1/4 kilo Plastik. plastik. Itu Jadi ini kurang. ngitungnya plastik ya? Iya. Emang ya enaknya ya? Iya. Yang plastikin siapa ini, Pak Sabto? Jenengan sendiri atau ada tenaga? Saya
Saya sendiri, terus tapi seandainya saya lihat, oh ini kan kalau sampai besaran saya juga cari tenaga. Dikala saya mampu sendiri-sendiri, kalau tidak mampu Cari karena tenaga. ini rentan, seandainya sudah Geden geden itu lalat buahnya yang nggak pasti nguatin. busuk itu. Iya, kalau Kalau sudah ada brongsong. bertelur itu busuk itu, seperti itu. Jadi fungsinya brongsong plastik ini untuk menghindari gigitan lalat buah Iya, lalat buah. supaya nggak busuk. Plastiknya khusus apa plastik apa ini Pak Sabto? Plastiknya Ini ada lubangnya ya? Ujungnya? enggak. Ini plastik biasa berarti? Iya, plastik biasa. Ini ada dua jenis, ada yang kalau yang di pasar itu ada yang harga 35, ada yang harga 33. 1 kilonya? 1 kilonya itu. Kalau eceran ya ada yang Murah berarti ya? 8.000, 9.000 berarti mentunai kan 36. 36. Jadi aslinya plastiknya murah. Tinggal mau atau tidak brongsong. Karena Iya. jambu kristal itu wajib dibrongsong berarti ya? Iya, itu Wajib dibrongsong supaya menghasilkan jambu yang enggak busuk. dengan ngopi nih Bang Nur. Oh nggih, Iya, monggo sambil ngopi sahabat tani. Santai kita. Nah, ini yang mau tak tanyakan lagi Pak Sabto. Ini kan rumputnya kayak rumput-rumput liar. Tadi di depan saya sampaikan ini memang sengaja karena ditumpang sari antara jambu dan rumput. Maksudnya apa ini Pak Sabto? Iya, gini, karena kita lihat potensi lah. Karena kita juga bertani secara nyambung, agar bertani secara luas. Kita juga di rumah harus punya ternak. Itu. Oh, di rumah ada ternak Pak Ada Sabto? ternak saya di rumah. Sapi ya Pak? Sapi, ya dulu. Jadi rumput ini memang sengaja dipelihara? Iya, dipelihara. Jadi di kala musim kemaraunya agak panjang pun ya seperti penutup tanah itulah. Cover crop ya? Itu kan ada itu. Ada odot itu juga itu. Itu ada rumput odot. Iya, rumput yang saya tanam itu rumput odot. Yang Kalau ditanam. ini adalah rumput liar, tapi tetap saya pelihara. Dipakai karena Iya. sapi juga suka ini gitu ya? Iya, suka ini. Iya, seperti itu. Ini kayak cover crop juga biar nggak terjadi erosi, biar tanahnya tetap lembab gitu ya. Iya, Sekaligus untuk makan ternak. mantan ternak. Dipupuk juga ini, dirawat juga. Dipupuk, iya dipupuk. Ya perawatan rumputnya ya misalnya dari plastik-plastik itu, plastik-plastik yang kadang-kadang kotoran jambu yang Busuk. busuk atau apa itu kan saya Lempar letakkan ke di sini. belah mana udah plastiknya kumpulkan. Karena kami itu ya paling satunya kalau plastik ya dibakar lah. Ya, bisa. plastik kan nggak bisa buat pupuk. Kalau Ya. bahan organiknya dikembalikan lagi ke Iya tanah. misalnya. Termasuk dipupuk di mes gitu, di urea nggak. Kalau rumput kan biar hijau itu biasanya dikasih Urea, ya rumput urea. Kalau ini dipupuk berarti dipupuk urea iya, juga. kayak anunya. begitu saya hampir ngarit itu ya. Setelah diren, saya pupuk. disebarin. Iya. Jadi sekaligus memupuk rumput, akar tanaman jambu utamanya juga ikut makan gitu ya? Iya, tapi yang ya karena posisi jambunya diharapkan utamanya jambunya kan Tetap ada pemupukan tetap khusus ada, bambu, ada. jambu. Iya. Itu berapa kali sekali? Berapa hari sekali atau berapa bulan sekali? Ini tuh? kita lihat karena di dalam pemupukan kan ibaratnya orang makan kan lihat kebutuhan. Oh iya. Lihat kebutuhan enggak. Taunya Pak Sabto, kan orang awam nggak tahu ini udah butuh minta pupuk kan nggak ngomong si tanamannya. Ya kita lihat misalnya pertanaman ini kok Kurus. hijaunya kurang, terus dalaman kok kurang. Oh berarti ini kurang N-nya. Terus keseimbangan di dalam bentuk lain misalnya buahnya kok sedikit. rontok dan sedikit. Kurang Nah, apanya itu Dok? seperti itu. Berarti yang penting itu unsur pokok di dalam kehidupan tanaman itu apa adalah NPK itu. Oh, tambahan pupuknya Iya, nitrogen, fosfor, kalium itu. Iya itu. Cuma sekarang kan banyak pupuk majemuk ya, banyak Iya. pupuk majemuk. Perkara mereknya ada NPK, istilahnya NPK Ponska, merek-merek dagangnya. Mutiara, yang jelas macam-macam ya. Mutiara kan macam-macam. Ini dipupuknya Ada pakai yang apa, Pak? starter, aduh. Itu saya juga Jambunya. NPK itu. NPK Ponska. NPK ya pokoknya NPK lah. NPK, Ya, seperti oh. itu. Ya, Jadi cuma- berapa minggu sekali atau rata-rata lah kalau ngelihat tanaman kebutuhannya itu sering-seringnya dia butuh dipupuk di bulan apa atau berapa waktu sekali rata-rata Pak? Karena ini kan pembuahannya sebenarnya tergantung
kita lah, bisa dibikin lah misalnya tanaman dari kering ya. Kalau sini dari kemarau. Iya, kemarau. Biasanya kemarau setelah panen, banyak itu kita rampas dulu. Oh, perawatannya dipangkas iya, juga. Perlu ranting-ranting yang kira-kira tidak dipangkasin, ranting-ranting kecil yang nggak produktif dipangkas. Termasuk ini, misalnya ini ya, ini kan gak ada daun seperti ini, perlu dirampas gini aja. Nah, gitu. Nanti akan keluar. Oh, dirampasi maksudnya digituin. Bisa itu. Kalau ini misalnya dipotong, digunting. Pokoknya yang kira-kira ini habis bekasan yang buah-buah tadi ya. Itu misalnya setelah dipanen, iya, dipangkas. Daunnya dirampas, dipangkas. Pucungnya dipangkas pakai gunting. Gunting tanaman. Nanti kan akan keluar tunas baru. Cabang. Iya, sebenarnya biasanya bawa buah. Iya, jika ada tunas baru itu keluar buah biasanya. Berarti satu lagi rahasia untuk membuahkan adalah dipangkas. Iya, dipangkas. Harus itu. Kalau nggak dipangkas, nggak tunas baru ya kita nggak mengharapkan pokoknya harus rajin itu. Artinya dia dibutuhkan banyak cabangnya ya, karena setiap ujung itu bawa buah gitu ya. Bawa buah, iya. Bawa buah. Kan kadang ada yang nanam jambu kristal dibiarin aja Pak Sabto, neloler gitu tok, dua batang, nggak dipangkas ya tinggi tok. Itu berarti nggak membawa buah. Nggak membawa buah. Usahakan cabangnya banyak. Iya. Oh, usahakan cabangnya banyak. Iya, dipangkas ekstrim pun nggak apa-apa ya, biar keluar buah. Nggak apa-apa. Ini pernah dipangkas ekstrim nggak Pak? Ditegur berapa meter dari batangnya gitu, pernah nggak? Pangkas besar. Ini kan saya juga, maksudnya saya punya anda-anda untuk naik loh. Ada tangga. Iya. Ada yang seperti sukanya kan seperti yang ke atas dipangkas biar melebar itu. Biar melebar. Iya, melebar. Merongsonginya nggak susah ya. Iya. Ada yang kayak gitu. Iya, tapi ini enggak. Gitu. Tapi enggak, saya enggak lah. Saya lebih baik naik ke atas ya. Naik ke atas pakai anda itu. Pakai saya tangga. Di sebelah sana anda saya itu. Oh, pakai tangga ke atas merongsonginya. Jadi terserah kita mau versi endep, apa pendek pohonnya atau tinggi. Iya. Intinya tanaman jambu kristal itu butuh pemangkasan, terutama setelah buah ya. Iya, setelah buah dipanen, ambil buahnya, dirampasi tadi daunnya, kemudian dipotong ujungnya, supaya nanti saat keluar tunas membawa buah lagi, bunga lagi gitu. Dan itu terus kayak gitu buah terus Pak. Iya, buah terus. Orang taulat maksudnya pasti ada buah ini. Iya, sepanjang tahun. Iya, panjang tahun ada buah. Ya, kadang-kadang perainya berapa ya, cuma kategorinya kalau misalnya pas dikala kita berongsong banyak, misalnya bulan ini saya berongsong banyak, 1,5 bulan yang akan datang kita panen banyak gitu. Tapi habis itu nggak ada panenan. Ya ada panenan, tapi kan, sedikit. Kan tetap kita lihat misalnya sambil metik, oh itu ada yang kita berongsong lagi. Oh gitu. Cuma ya itu enaknya kadang-kadang walaupun ya itu bahasanya telaten itu. Telaten berongsong. Berongsong dari dikala biasanya harga dikala panen banyak itu biasanya harganya malas berongsong. Iya. Ternyata yang harusnya diberongsong pas murah besok dapat harga mahal. Jadi yang namanya jambu kristal itu wajib dipangkas ya Pak Sabto ya. Iya. Karena dengan setelah buah dipangkas kemudian akan mengeluarkan tunas cabang dan biasanya membawa bunga dan buah lagi gitu ya. Nah ini ada nggak lagi kira-kira tip dan triknya biar usaha jambu ini sukses terus Pak? Kira-kira selain tadi kan yang kunci-kuncinya berongsong, perawatan pupuk NPK gitu ya. Terus pruning itu tadi dipangkas setelah buah. Kalau didangir di area piringan situ pernah nggak atau di kayak gitu aja emang? Iya, kalau kita mau mupuk yang di area perakaran jambu full dimakan oleh akar jambu. Iya, jambu itu. Pupuknya NPK itu biasanya. Iya, biasa. Satu pohon berapa Pak? Biasanya Pak? Kalau saya biasanya ya kira takarannya ya pakai 2 gegam atau berapa saya kira-kira ya. Seperti itu. Karena ya itu lihat kalau tanaman ini kok berarti lebih banyak. Tapi nggak mesti sebulan sekali itu. Oh enggak mesti. Enggak mesti sebulan. Berarti hemat banget pupuknya Bang. Iya, karena dulu mungkin saya pupuk organiknya kan banyak di lubang tanamnya. Di lubang tanamnya itu jadi kan untuk mengkondisikan tekstur di tanahnya kan udah cukup subur ya, termasuk daun-daunnya. Kalau organik kan walaupun mungkin secara kandungannya sedikit kecil, tapi untuk tekstur tanah kan bagus. Awet juga di tanah. Iya, di situ dan kita kan ya misalnya penggunaan
pestisidanya jangan sembarangan misalnya. Oh iya, gitu. pestisidanya apa nih? Penyakitnya kan selain diakali dengan brongsong, terus diapain lagi? Ada semprot-semprot nggak Pak? Ada, itu ada. Karena saya juga kadang-kadang menggunakan organik. Misalnya ya jenis misalnya pakai Sunlight juga pernah saya. Oh gitu. Terus itu untuk ngilangin apa? Hamanya apa biasanya Pak? Yang itu kadang-kadang kutu kebul itulah. Oh yang parah, yang menyerang. Dominannya itu kutu kebul itu. Kutu kebul saya juga pernah saya oplos pakai itu ya kadang-kadang walaupun mungkin sekarang ini inseknya ya insek murah itu misalnya saya pernah pakai itu Lanet atau gitu. Pernah juga tapi nggak usah disebutin produk Pak. Iya enggak itu pernah juga. Tapi yang jelas insek itu ya. Insek bisa insektisida organik, bisa insektisida kimia kalau memang serangannya udah parah. Ini pernah keserang parah nanti putih kabeh gitu nggak Pak? Alhamdulillah saya itu kan enggak, saya sebaiknya sih setiap minggu lah atau setengah bulan sekali paling tidak saya semprot. Oh disemprot pakai insek itu. Iya, insek itu. Tapi enggak kena jambunya itu Pak? Udah dibrongsong lah ya? Udah dibrongsong dan pestisidanya itu kan yang aman juga ya? bukan yang sistemik. Itu pestisidanya kontak rata-rata dan kadang-kadang juga yang pakai agak berbau itu. Jadi biar ngusir. Iya. Ini bersih emang kutu kebulnya jadi nggak ada termasuknya ini ya. Dan karena memang identik kalau kutu kebulnya itu biasanya kalau musim hujan itu jarang. Oh ini kalau ada hujan jarang. Tapi besok kalau kemarau. Kemarau itu biasanya yang banyak. Kutu kebulnya banyak. Gitu. Oh jadi lebih intens disemprot saat kemarau. Kalau banyak kutu kebulnya itu ganggu Pak? Kutu kebul itu? Ya ganggu. Prinsipnya kadang-kadang kan terus hitam ya, daunnya hitam. Oh, daunnya langsung hitam. Terus akhirnya ranting-rantingnya kering. Alum kering gitu. Bisa nanti mati rantingnya ya? Bisa nanti mati. Hanya karena kutu kebul. Berarti musuhnya itu ya? Iya itu hama utamanya. Iya kutu kebul. Kutu kebul hama utama si jambu kristal. Nah ini saya pengen tanya keuntungannya ini. Jadi yang manis-manis Pak Sabto. Iya. Kira-kira nih dengan beralih dari tanaman padi gogo ke jambu kristal, dulu kan sempat padi, jagung, kacang tanah atau kedelai kayak gitu. Dengan sekarang jambu kristal sepanjang tahun sama rumput ya untuk ternak ini. Nanti kita ngobrol tentang ternak juga khusus di edisi lain ya. Iya. Ini menguntungkan mana Pak Sabto? Menguntungkan ini. Jangan taruh aja lah. Sebelum saya tanami jambu kristal, itu saya tanam padi. Itu ini sekitar 30 bin lah ya. Ya. 30 bin karena tanah tegalan itu paling ya dapat 3 kintal lah. 3 kintal, 3 kintal 2,5 sampai 3 kintal itu ya 30 bin lah ya. 30-an 3 kintal. Kalau nilainya ya 750 lah ya, baru 2 juta sekian ya. Misalnya jagung ya paling jagung ya sekitar itulah. Jagung dapatnya 2 jutaan juga. 2 jutaan. Kacang tanah? Kacang tanah ya paling sekitar 1,5. Berarti udah ada 5,5 kurang lebihnya setahun ya. Iya. Nah kalau di jambu ini setahun dapat berapa juta? Kalau di jambu ini karena jambu-jambunya saja ya. Misalnya 1 minggu ya itu yang ya, ukuran sudah produktif ya. Iya, kalau bukan sudah kayak gini. 1 minggunya saya kisaran terima ya 200 sampai 250. Berarti 1 bulan ya sekitaran 800 sampai 1 juta. 1 juta kali 12 setahun. Ya taruhlah yang produktif ya. Yang produktif itu ya taruhlah ya yang 8 bulan atau berapa itulah kan paling dapat itu dari jambu lah. Itu nilai rumput kan ada. Iya, tumpang sari ini ya. Nilai kalau rumput pun kalau beli mahal. Rumput kalau misalnya odot itu satu ikat. Oke, set. Bismillahirrahmanirrahim. Rumput ini berarti punya nilai ekonomi juga ya Pak Sabto ya? Punya ini. Jadi nggak cuman dipelihara karena memang malas bersihin jenengan ya. Jadi selain penghasilan dari jambu, rumput ini juga menghasilkan. Menghasilkan ini karena ini kan walaupun kita output inputnya ya, misalnya seandainya dinilai jual. Iya. Kalau 1 ikat ini paling enggak kalau setoran itu
sekitar 10.000. Kalau jenengan mau jual ke orang iya, itu 10.000. 10.000 tawane. Satu ikat berapa gini, Pak? Banyak. Ya paling segini. Diameter inilah. Satu pelukan orang itu ya. Orang ini. Oh. Ini kalau beli itu sekitar 12,5 Mahal sampai 15. Ya? Iya, kalau dijual ya paling enggak ya 10.000 lah. Itu laku 10.000. Laku 10.000 kayak gitu. Dan ini punya sendiri ya? Iya, punya sendiri. Maka kalau seandainya dihitung itu walaupun kita masuk sendiri kan, yang namanya usaha sendiri kan pengeluaran tapi masuk kantongnya sendiri karena untuk sapinya sendiri, tapi kan tetap nilai ekonominya dihitung. Artinya jadi nggak mengeluarkan biaya untuk pemeliharaan sapinya karena punya rumput. Rumput yang ini kan rumput liar, rumput dari sana itu. Ini kalau dijual satu kantong pusri itu paling dah 15.000. 15.000 rumput-rumput kayak gini, Pak? Iya, paling dah. Makanya kalau ini untuk ya taruhlah 10 hari atau cukup ini untuk yang makan sapi 10 hari. Iya, bisa ini sini. Nanti kan saya punya lahan di sana lagi, sana ada. Berarti ada 20-an ubin, ada berapa itu. Berarti 1 bulan itu ngarit punya sendiri aja udah cukup jenengan ya, nggak harus beli. Kalaupun memang kadang beli kan karena kalau murni hijauan semua nggak cukup. Sapi 2 sih. Oh gitu. Kalau sapi 1 cukup. Tapi karena saya pelihara sapi 2 nggak cukup. Pakai apa tambahannya, Pak? Jerami, seratnya itu jerami. Jerami kan yang ngambil dari sawah jenengan tok. Iya, jeraminya itu kan gratis maksudnya. Iya, Mbong. Apa beli? Ya kadang-kadang beli. Oh, kadang beli kalau emang lagi kurang. Karena kalau punya sendiri ya nggak cukup juga. Artinya jadi bertani itu gandengannya memang harus beternak ya? Iya itu. Jadi saling melengkapi ya, Pak? Iya. Nanti kotoran ternaknya masuk ke pertanian, rumput-rumput kayak gini nih yang sengaja dipelihara masuk ke ternak. Iya. Jadi lebih hemat biaya pemeliharaan ternaknya gitu ya? Iya. Oke, ini luar biasa nih, bisa penghasilannya jadi tadi kira-kira 1 tahunnya bisa 10 juta dari jambu, dari ini kurang lebih ya 15 juta dapat lah daripada pakai budidaya yang tadi dijelasin paling cuman nggak sampai 10 juta, 2 kali lipatnya dapatnya dengan cara bertani kayak gini teman-teman. Ya, tadi makanya kalau 1,5 setara tanah tadi yang saya pola tanam padi gogo, terus yang konvensional biasanya petani lakukan ya. Jagung ya, paling itu kan sekitar 5,5-6. Iya. Paling indah seandainya di Tumbang Sari ya itu sudah dari jambunya saja sudah lebih dari 1,5-nya itu. Ditambah nilai plusnya rumput. Itu kan di atas 10 jadinya. Aduh. Cuma kadang-kadang kan kita nggak terasa gitu. Sebenarnya kan ada. Sebenarnya banyak duitnya kalau dikumpulin, tapi kadang kepake. Karena gajian penyuluhnya Pak Sabto nggak pernah diambil sahabat tani. Jadi gitu. Dari jambu aja cukup buat kehidupannya ya. Ya, ya itu ya tetap diambil lah. Tetap diambil, kadang butuh. Tapi artinya kreativitas Pak Sabto ini patut ditiru oleh penyuluh-penyuluh yang lain sahabat tani. Atau apalagi yang petani. Karena bertaninya untuk menghasilkan uang untuk kehidupan sehari-hari. Pak Sabto aja masih penyuluhan, masih aktif, beliau juga lebih rajin dari saya kalau secara tupoksi di lapangan. Bahkan kalaupun nggak sempet ngarit direwangi beli karena ada kegiatan penyuluhan, jadi nggak mengalahkan kegiatan pokok penyuluhannya ya Pak Sabto ya? Enggak, itu saya tetap tupoksi. Tupoksi penyuluh juga dilaksanakan dengan baik. Kita juga merasa digaji oleh negara. Betul. Tapi harus terjun langsung seperti ini penyuluh harusnya ya. Iya, harus. Ini pesan-pesan buat teman-teman penyuluh atau buat generasi muda milenial apa Pak Sabto untuk ini? Monggo untuk pertama untuk generasi milenial teruslah jangan tinggalkan pertanian. Itu pertanian tetap suatu yang menjanjikan. Betul, pertanian itu suatu menjanjikan. Ingat nih berapa tahun ke depan lah. Jangan dibilang bahwa pertanian itu desa, pertanian itu kuna itu, bahwa di dalam pertahanan negara pun pertanian sebenarnya itu nomor 1. Nomor 1 iya, ya? Nomor 1 karena punya pasukan militer yang kuat. Kalau pasukannya nggak makan, ya kan nggak bisa tempur perang. Seperti itu. Jadi yang utamanya nomor 1-nya adalah pangannya gitu. Jadi setelah itu terus karena tentaranya pada makan sehat, bergizi dan sehat, akhirnya dalam tempuran kan jadi kuat. Jadi menang, jadi kuat negaranya. Jadi negara yang baik adalah ketahanan pangannya yang baik, bukan cuman militernya atau sisi kehidupan yang lain yang baik. Oke, gitu aja Pak Sabto ya.
Iya. Matur nuwun. Ada Terima lagi yang kasih. perlu disampaikan? Ndalah kepada Coba. rekan-rekan penyuluh. Iya, itu apa itu? Rekan penyuluh silakanlah, karena kita di dalam dunia penyuluhan khususnya yang terkait dengan kedinasan, saya kan mungkin tahun depan itu Pak Sabto tahun depan purna. tahun depan mungkin sudah Purna nggak dapat apa-apa ya P3K Ya, Pak? ya. Yang penting silahkan selalu mengabdi terhadap petani-petani di Indonesia lah secara umum. Oke. Agar pertanian kita kuat, terutama adalah kesejahteraan petani-petani Indonesia. Jasamu tak akan terlupakan, iya, oleh Penyuluh tuh dengerin, jasamu tak akan terlupakan. seperti itu. Pengabdian terhadap negara untuk ketahanan pangan Indonesia ya Pak Sabto Iya, ya. seperti itu. Oke, matur nuwun Pak Sabto. Petani Indonesia berjaya, sejahtera dan bahagia. Penyuluh pertanian Kebumen, aktif, kreatif, inovatif. Saya Nur Hadi Mustafa undur diri. Matur nuwun Pak Sabto. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.